Hai guys. Kadang tuh saya nggak ngerti sama yang cekring-cekring ini nih. Ini oke, gue tunjukin dulu ya. Hari ini kita dapat cekringan dari Alucard LBM buat Shinka Bang. Terus dia ngasih sebuah link. Yang mana ketika link ini kita buka, maka kita akan sampai ke sebuah video dari saya. Jangan sampai Shinka dengar lagu ini. Ya. Aku punya lagu buat Shinka. Sekarang gini. Kemarin, kok sekarang gini terus kemarin. Buat Alucard yang ngecekring ini, mungkin kamu melewatkan pengumumannya bahwa ya memang tema untuk react bulan ini, bulan Oktober ini adalah LBM, lagu ciptaan para fans buat member JKT. Tapi waktu saya memberikan pengumuman ini lewat live, saya juga memberikan disclaimer bahwa nggak perlu mencekring lagunya Rangga Pranendra alias lagunya saya sendiri, sebab ngapain gue nge-react lagu sendiri nih. Kalau nggak percaya, gue sudah menemukan footage-nya di sini. Ini adalah live waktu gue mengumumkan pengumuman reaction bulan Oktober. Lihat ya, mukanya sama ya. Iya, bajunya beda. Iyalah. Kita dengarkan apa kata Rangga Pranendra waktu mengumumkan tema bulan Oktober. Temanya bulan Oktober adalah lagu ciptaan fans untuk member JKT. Tapi sekedar disclaimer aja nih. Nih, dengar. Kalau kamu ngecekringnya lagunya Rangga Pranendra, nggak usah lah, ngapain? Tuh ngapain? Bikinan saya sendiri, ngapain saya react lagu saya sendiri gitu. Makanya. Tapi ya bebas aja sih, terserah. Kalau mau melihat bagaimana saya berkomentar atas lagu ciptaan sendiri bebas. Tapi di sini sialan, kenapa gue bilang bebas ya? Oke, my bad. Oke, salah gue. Gue pasif agresif sih orangnya, jadi akhirnya gue terserah sih. Oke, nggak salah, Alucard nggak salah. Saya justru lebih ke, saya pengen tahu. Ya intinya adalah apa tadi? Atas lagu ciptaan sendiri bebas, tapi di sini tujuan saya justru tujuan saya lebih ke saya pengen tahu selama ini fans bikin lagu buat member tuh seperti apa sih? Iya, fans yang lain gitu, bukan saya intinya mah. Cuma salah gue sendiri kenapa gue pasif agresif di situ dalam pengumumannya. Oke, ini adalah cekringan dari Alucard, sebuah lagu dari yours truly. Aku punya lagu buat Shinka. Itu loh, Shinka Juliani, member JKT. Ini adalah sebuah lagu eksperimen banget buat gue, karena gue sebelumnya belum pernah bikin lagu yang sifatnya swing Broadway kayak gini nih. Dan apalagi dari segi videonya pun ini juga eksperimental, karena gue belum pernah melakukan hal se-ekstrim ini, yaitu nge-shoot diri sendiri dari lantai F1 ini ya. Sampai F2, F3, F4. Belum pernah gue. Dan waktu itu gue mikirnya bodo amat lah, toh gue habis ini pensiun, jadi gak akan pernah datang lagi. Jadi gue malu sekalian di hari itu gitu loh. Comeback. Cukup kita yang mengetahui boleh bernyanyi. Di sini gue bener-bener mengalahkan segala rasa malu gue. Apalagi ini kan di take-nya secara, kalau kita lihat perhatiin baik-baik, ini kan di fast forward ya, cepet banget tuh. Tapi gerak mulut gue sama dengan lagu. Artinya gimana? Artinya dalam proses gue rekam ini, itu kan gue sambil dengar sesuatu di ada ear monitor gitu loh, ada earphone, gue sambil nyelipin earphone ke kuping sebelah gue. Dan apa yang gue dengar di situ adalah guide untuk gue rekam ini. Guide-nya adalah lagu ini sendiri tapi dibikin setengah kali lebih cepat gitu. Jadi artinya 2 kali lebih lambat. Jadi tuh in real life gue ngerekamnya sambil jangan sampai sini, tapi jalannya normal, tapi mulutnya setengah kali lebih cepat gitu loh. Jadi lebih lambat. Jadi ketika gue masukin ke video editor, speednya gue naikin 2 kali lipat, maka gerakan mulutnya jadi sama dengan lagu, tapi movementnya jadi lebih cepat 2 kali lipat gitu teknisnya. Sampai Shinka dengar lagu ini, ikujankan level AKB. Ini adalah footage real di mana ini yang mengarahkan akhirnya lirik ini tercipta seperti ini, karena dia in real life beneran waktu itu Janken yang ini lawan member 48 group dari grup yang lain, dan dia kalah melawan siapa namanya? Yumoto Ami. Tapi sebenarnya dalam timelinenya kalau di lagu itu kan pertama kalah melawan Yumoto Ami, terus abis itu menjadi ratu Janken di JKT48. Padahal in real life Shinka ini menang dulu lawan Aurel, yaitu di final JKT-nya dia menang jadi juara 1 Janken. Baru kemudian ketika dioper ke ajang yang lebih gede yang Jepangnya baru kalah di situ. Tapi di lagu ini gue switch, dia kalah dulu yang di AKB baru dia menang di JKT. Supaya apa?
supaya enak flownya gitu. Sekedar trivia aja, itu waktu yang kalian dengar ada teriakan 48, itu yang teriak ada gua, ada Bang John Fair, ada Mas Yesi, ada Kodwika Putra namanya. Jadi kita berempat mengeroyok satu mic condenser gitu di studio Garage Sound Lab. Dengar lagi nih. Makanya bisa tebal banget tuh suara 48 gitu. Lagi lanjut Bang. Tadi tuh ngomong-ngomong gue turun ya. Gue turun eskalator. Itu turun kan? Oh iya, turun dari lantai 5 ke lantai 4. Soalnya tadi berhenti di lantai berapa tuh? Sebelum akhirnya masuk ke bagian bridge tadi. Itu sempat berhenti karena supaya masuk ke footage yang Sinka main Janken tadi. Jadi gue gak one take gitu loh. Jadi gue sekali take itu dari lantai bawah ke lantai berapa tadi? Udah masuk lantai 4 belum? Apa baru lantai 3 tadi ya? Berhenti di situ, di cut. Terus gue naik dulu ke lantai 5, baru ngambil footage turun menuju ke F4. Ini udah di lantai 4 nih. Tuh udah kelihatan dari dinding merahnya kan, sama pintu merah ajaib itu. Ketika kita masuk ke pintu merah yang sebelah situ, surga. Backstage. Nah gitu. Wah, ini footage dimana kita bisa melihat teater masih segitu ramenya. Sebenarnya nggak segitu ramai, kalau ini hitungannya masih teater sepi dulu tuh pada zamannya. Aduh, maaf guys, emang kadang laptop gua kalau habis di pause lagi suka begini. Tapi kita bisa lihat di sini orang-orang pada ngantri ya. Gua lupa waktu itu lagi ada event apa, tapi rame. Dan di sini, wah ini the magic tricknya adalah kenapa tiba-tiba dari yang gue pegang kamera terus tiba-tiba kameranya stay. Udah janjian sama seseorang. Waktu itu gue dibantu oleh beberapa pihak memang. Kalau di sini yang megang kamera kalau nggak salah pacar. Waktu itu pacar, sekarang udah mantan. Kenapa dia nggak boleh dengar lagu ini? Kan tadi udah dijelasin kalau Sinka sampai dengar. Di sini nih teknisnya bener-bener gue sambil dengerin, gue juga harus tahu kapan gue ngomong. Tapi akhirnya gue gagal di sini. Gue gagal tektokan ngomongnya karena gue sendiri hampir nggak dengar apa yang gue dengar di ear monitor gue di situ. Karena ketika dia sifatnya nyanyi gue masih bisa ngikutin, tapi kalau ada sifatnya dialog udah hilang nih di kuping gue. Dia bunyinya apa udah hilang banget. Lagu ini nanti dia joget-joget lucu gitu kan aku nggak kuat. Lo geser ke Mas Lo kan tektokannya jadi kurang sama dengan audionya sendiri. Tapi ya udahlah, one take dan gue nggak bisa mengulang ini. Sulit sekali mengulang ini karena banyak faktor ya, faktor eksternal juga faktor internalnya. Jadi ya udah one take yang sekali ini akhirnya gue rasa berhasil. Gue bungkus, gue edit, pas masuk proses editing, aduh di sininya gagal lagi. Tapi ya udah there's no turning back gitu. Cuma Sinka Oshi doang yang boleh geser sama Sinka. Terus gue ambil lagi. Kau tanyakan. Kita bisa lihat nggak ya siapa orang di balik kamera? Emang cuma Sinka Oshi doang yang boleh geser sama Sinka. Tapi Pak, Sabar, hap. Oh, ketutupan sama dinding cermin, jadi nggak kelihatan. Oke. pertanyaan bodoh. Sekarang di situ udah ada Kokumi kalau nggak salah ya. Sekarang udah beda. Dulu beda soalnya. There's no such thing as pertanyaan bodoh, tapi kalau jawabannya Itu tuh sebenarnya gue diliatin loh sama orang-orang. Gue yakin banget gue diliatin sama orang-orang. Mungkin orang antara dua pikiran ya, antara mikirin ini orang gila apa, atau oh ini orang lagi syuting gitu. Nggak tahu. Gue waktu itu mikirnya bodoh amat, terjang aja. jelas dan masih ditanya juga. Aku sing pegel itu referensinya ke lagu Susan Ria Enes yang judulnya apa ya? Aku sing pegel. Ada deh pokoknya, tapi aku juga lupa itu lagu. Kayaknya gue pernah bahas itu di pembedahan LBM Sinka deh. Sebenarnya ini sih footage yang menunjukkan itu ada renovasi segala macam tuh menurut gue menjadikan video ini jadi kurang sempurna. Tapi ya mau gimana, waktu itu keadaannya memang ada beberapa lapak yang lagi direnov atau yang lagi dibikin ulang apa gimana. Jadi ya sedang tidak sempurna lah keadaan F4 waktu itu. Tapi yang penting teaternya masih sempurna waktu itu. Jadi seru lah. Dah, kok jadi ngomongin gue sih? Ayo balik lagi ke topik. Ini lagu buat Sinka. Balik lagi ke ini juga nih, harusnya di sini tuh gue tulis sesuatu kayak harusnya di sini itu gue tulis kayak check description gitu. Terus pas editing gue lupa. Jadi pas udah ngupload, pas udah nonton ulang, ya iya. Ini kayak di sini seakan-akan gue nunjuk sesuatu yang kosong. Gue nggak nunjuk apa-apa di sini. Tuh. Padahal harusnya ada tulisan check description gitu. Pengennya tuh gitu, guys. Ya namanya juga lupa.
set. Ini sosok yang tadi megangin kamera, sosok orang yang sangat baik. Kalau sampai Sinka dengar lagu ini nanti Ini bagian ini yang paling sulit. Waktu itu gue bikin lagu ketika maksudnya dari segi audionya ya, dari segi kan patah-patah kan. Dari segi lagunya dia kan temponya berubah, biramanya masih sama 4/4 sih, tapi temponya kan dari ding tak dari swing tak tiba-tiba jadi des tak jadi lambat gitu. Ala Broadway kan lagu-lagunya juga begitu kan. Kadang-kadang langsung banting ke big bandnya kayak yang ya gue nggak tahu istilahnya, tapi intinya begitu. Dan ini adalah makanya tadi gue bilang ini adalah lagu eksperimen karena gue belum pernah bikin sesuatu yang kayak gini, yang tempo belum berubah drastis gitu, beatnya berubah drastis, tapi why not dicoba. Makanya waktu itu gue berkonsultasi besar dan banyak dengan Kak Yesi Kristianto, dan pada akhirnya Kak Yesi juga yang mengisi instrumen-instrumen di dalam lagu ini, seperti kalau kalian dengar suara piano, suara akordeon, suara xylophone, itu semuanya Mas Yesi yang ngisi. Plus vokal directornya pun juga Mas Yesi. Jadi ketika gue rekaman vokal itu Mas Yesi yang ngedirect cara nyanyi gue, cara mengsolnya, mengsol tuh gimana sih? Pokoknya didirect oleh Mas Yesi gitu. Jadi thank you banget Mas Yesi. gambar sesuatu yang lucu. Ini akhirnya ikan hiunya, wah gue waktu itu berusaha setengah mati untuk dapetin referensi Sinka di lagu ini, termasuk salah satunya ikan hiu. Soalnya waktu itu Sinka lagi lucu-lucunya dengan gimmick image ikan hiu gitu kan. Akhirnya bisa masuk di sini. Sinka gambar apa? Ikan hiu. Jangan sampai Sinka. Udah ini take terakhir di ketika gue take footage yang ini udah rasanya yes, this is the last part, let's do the best. Abis ini kita pulang gitu kayak wah udah lega banget nih. Gue waktu itu dalam pikiran gue tinggal joget-joget nggak jelas, abis itu pulang gitu lah. And this is what happened. Oke, lagunya habis. Di sini tuh gue ngerasa awkward banget. Aduh, soalnya kan mungkin kalau kita lihat di sini cuma joget-joget bentar, tapi kan nge-lag. Tapi pada kenyataannya kan ini di take dengan kecepatan setengah, ya kan, kecepatan 50%. Artinya 2 kali lebih lambat gitu. Jadi gue memang gerakan-gerakan gitu, cuman temponya karena jadi lambat banget, gue berasa tuh waktu berjalan lama. Jadi kayak gue nahan malu lama banget di sini tuh. Sampai di sini abangnya mau pulang dulu. Terima kasih. Semua orang ini di belakang kamera pun kayak gue paham bahwa semua orang ngeliat gue, anjir gue malu banget gitu. Telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Jelas banget gerakan. Ini gue inget banget kenapa gue bikin gerakan kayak gini. Soalnya itu gue habis nonton sebuah lakon, sebuah pertunjukan teater dari Teater Koma. Mereka habis bawain sebuah naskah judulnya Opera Kecoa gitu. Dan di situ ada satu tokoh yang identik dengan gerakan kayak gini. Bahkan ketika dia si tokoh itu meninggal dan akhirnya sosok dia dijadikan monumen gitu, dipatungkan. Patungnya tuh begini. Geli banget. Terus ya udah gue masukin aja gerakan begini. Single berikutnya. Mari Tuh itu nggak jelas banget gerakan apa barusan. Aduh astaga. kita selesaikan LBM terakhir Rangga Pranen. Tuh gue udah nggak ngerti lagi dengan nahan malu kayak gimana tuh. Hikmat, syahdu dan keren. Tarik mah. Nah di sini udah agak kebantu di sini nih karena udah ada sosok tambahan ya kan. Ngomong-ngomong dia namanya siapa sih? Maaf ya saya lupa. Ada nggak sih? Oh, Daka ini deh. Bang Daka. Ini tadi yang ngajak gue ngobrol di dalam video tuh namanya Bang Daka. Jangan di-mention. Aduh, jangan dong please. Udah, dia tuh pokoknya dalam briefingnya sebelum akhirnya kita rekam tuh gue cuma kasih dia briefing, nanti tolong lo nyamperin gue, terus lo ngambil HP gue atau gimana, nanti lo keluarin HP lo terus pura-puranya mau mention Sinka, terus gue akan ngelarang-larang tapi lo ngeles aja gitu, nggak berkelit aja. Ya udah ini yang terjadi. Jangan dikasih tahu, ini rahasia. Jangan Terus gue nyanyi lagi. sampai Sinka Terus gue nyamperin dia lagi. lagu ini, please. Nyamperin lagi. Jangan sampai Sinka dengar lagu ini. Tolonglah bro. Tolonglah bro, ada kata tolonglah bro. Bahkan itu ketika sesi rekaman vokal, kalimat frase tolonglah bro tuh belum ada. Gue tuh awalnya kayak apa ya? Jangan sampai Sinka dengar lagu ini. Ya tolong dong, cuma kayak gitu loh. Tolong dong, apa? Ya jangan dong gitu. Cuma kemudian di situ Koko Dwi Kaputra memberikan ide. Ini ganti aja jadi tolonglah bro kan. Terus waktu itu terus gue jadi kayak mind blown. Oh iya waktu itu kan istilah tolonglah bro tuh tahun 2013 tuh sempat
viral juga di fandom gitu loh. Tolonglah bro, bahkan ada akun @tolonglah bro, apa hashtag tolonglah bro gitu loh. Wah masuk banget nih, akhirnya gue masukin kata-kata tolonglah bro gitu. Itu the magic of recording, salah satu magic of recording yang tadinya nggak kepikiran ketika penggodokan, justru baru masuk idenya pas rekamannya. Jangan sampai Sinka dengar. Wah ini the climactic part ini gue cuma berani take sekali dan habis itu gue nggak berani ngulang. Kenapa? Karena pusing, literally gue pusing muter. Lihat nih, perhatiin. Di sini muter masih santai, masih santai banget nih. Makin lama makin cepat, makin cepat. Terus tiba-tiba berhenti. Ini pas berhenti, peng, pusing langsung gue. Dah, itu yang bikin gue nggak bisa ngulang. Pusingnya beneran berasa pusing gitu. Sekian pembedahan untuk kamu baru saja Oke, ini adalah sebuah video tambahan yang isinya pamitan sebenarnya. Kalau mau perhatiin kata-kata yang akan gue sampaikan, mari kita roast bersama-sama. Rangga Pranendra. Rekan lagu terakhir dari saya untuk member JKT48 Bacot lagu terakhir. Akhirnya lu bikin lagu buat Cika, buat Lulu. berjudul Jangan Sampai Sinka Dengar Lagu Ini. Kalau kamu suka dengan lagunya, boleh dong minta jempolnya, sama share juga ke teman-teman kalau berkenan. Kalau kamu gak suka, kasih taulah kenapa. Kenapa harus kasih tahu? Ya, kalau gue nggak suka, nggak apa-apa dong. Gue nggak perlu punya alasan untuk nggak suka. Kenapa gue harus kasih tahu alasannya ke lu? Emang lu siapa? Tulis saran dan kritik di kolom komen. Dan kalau kamu ingin memiliki lagu ini, MP3 downloadnya sudah saya siapkan di kolom description. Alah, orang udah ada di Spotify, orang udah ada di Spotify, Joox dan iTunes Atau ya. klik aja, ikuti prosedurnya, dan nanti link MP3 download high quality 320 kbps akan meluncur ke email kamu. Ribet banget bang, mana sih? Oh ini tweetfortrack.com/ ya ribet bang, udah dengerin aja di Spotify. Simple itu. Walaupun ini adalah LBM terakhir, tapi Enggak, ini bukan album terakhir. Berkacalah kepada dirimu 4 tahun ke depan. bukan berarti ini adalah lagu terakhir dari saya. Justru kedepannya saya ingin lebih semangat lagi dalam membuat lagu. Iya, karena habis ini muncul Are You an Ultraman, No I'm Not, Raja, Menuju Sehat, Mengubah Dunia, apalagi tuh, Manis Berbahaya, Unspoken Things, Katakan Saja. Masalahnya laku nggak bang? Yeah. Dan kalau semuanya lancar, bulan Maret saya mau rilis single baru lagi. Dan itu udah nggak ada hubungannya sama JKT48 lagi. Iya, Mudah-mudahan iya. kamu masih mau ngikutin. Dan kalau memang Enggak bang, banyak yang habis itu cabut bang. kamu masih mau ngikutin, saran aja nih supaya nggak ketinggalan berita, subscribe dulu. Iya, Dan oke. mumpung masih di sini, ini ada Nice. Ya udah. Ini sisanya tinggal promosi doang nih. Oke, senang sekali meroast diri sendiri. Dan terima kasih buat siapa? Alucard tadi, Alucard bukan? Iya, terima kasih buat Alucard yang telah mencekeringkan ini. Dari awal bulan sampai akhirnya masuk ke tanggal ini, saya belum pernah mendapatkan cekeringan yang isinya adalah reaction untuk LBM yang saya bikin sendiri. Alucard menjadi sosok pertama. Dan ternyata menyenangkan juga. Kenapa gak kepikiran dari awal ya? Oke, so thank you for watching. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.